warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya, Resti Amelia, tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Sedikitnya 196 imigran Rohingya terdampar di pantai Kale, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Seorang tewas, 4 lainnya kritis setelah kecelakaan maut antara becak motor dengan minibus di Jalan Lintas Sumatera Alu Awe, Kota Lok Sumawe. Sebuah permainan rakyat bernama kemekup atau menangkap ikan dengan tangan kosong berlangsung seru dan disertai gelak tawa warga Banda Aceh. Sedikitnya 196 imigran Rohingya kembali terdampar di pantai Kali Lawung, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada Selasa siang. Mereka mendarat di perairan Pidi menggunakan sebuah perahu motor. Imigran Rohingya yang terdampar umumnya perempuan dan anak-anak. Para imigran ini sudah dibawa ke tempat penampungan sementara di Kecamatan Padang Pidi, Kabupaten Pidi. Mereka diangkut dengan mobil bak terbuka akibat keterbatasan kendaraan. Kondisi para pengungsi asal Myanmar ini sedikit lemas akibat kelelahan dan dehidrasi, sehingga sebagian pengungsi harus mendapatkan perawatan medis. Yang ini mereka mengalami dehidrasi, ya kan, mual muntah, yang pertama sama sakit kepala. Kemudian ini karena baru turun belum ada mandi, itu masih berdebu-berdebu, jadi masih nggak nyaman. Untuk penanganannya saat ini seperti apa, Bu, untuk medisnya? Kalau penanganan ini, kalau kami dari kami kesehatan, kami memantau dulu status mereka. Yang ini kan sudah dilakukan terus, ya kan. Ini kita akan konfirmasi ke dokter juga. Yang mau tindakan lebih lanjut, kami akan mengirimkannya ke rumah sakit. Dari 196 pengungsi Rohingya yang mendarat di Kabupaten Pidi, 59 diantaranya anak-anak, 69 perempuan dewasa, dan 61 laki-laki dewasa. 7 pengungsi dilaporkan kabur saat mendarat di perairan Aceh. Imigran Rohingya yang mendarat kali ini merupakan gelombang kedua pada tahun 2023. Sebelumnya, 36 imigran Rohingya mendarat di Kabupaten Biren pada Oktober 2023 lalu. Taufik Kelana melaporkan dari Kabupaten Pidi. Ya Allah ya Tuhan, banjir ya Allah, ya Allah. Intensitas hujan yang tinggi melanda Aceh Tenggara dalam sepekan terakhir, mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan menimbulkan banjir bandang. Banjir bandang menerjang permukiman sehingga puluhan rumah porak-poranda dan menelan korban jiwa hanyut terbawa arus. Rekaman video warga memperlihatkan saat banjir bandang menerjang puluhan rumah di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara pada Senin malam. 1 balita hanyut terseret arus dan jenazahnya baru ditemukan pada Selasa sore. Banjir bandang yang terjadi pada pukul 10 malam mengejutkan warga. Arus banjir tiba-tiba turun dari pegunungan dan menyeret sejumlah material seperti kayu dan batu hingga memporak-porandakan permukiman. Seorang balita laki-laki berusia 3 tahun terlepas dari gendongan ayahnya akibat terkena hantaman kayu gelondongan. Kira-kira ada berapa rumah yang puluhan rumah, Pak, dan kami belum mendatangi rumah ini karena masih membersihkan tempat umum, fasilitas sekolah dan musola-musola masing-masing. nah apa upaya pihak camat ini? Nah, Koramil, Kodim, Kapolres dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menurunkan 2 alat dan dari tadi malam Pak Sekda, Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara, Pak Galaksa telah hadir juga di sini bersama Bapak Kodim dan Polri bekerjasama untuk membersihkan meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Tim SAR gabungan bersama tentara dan polisi membantu warga untuk menyingkirkan material banjir bandang.
Sementara jenazah bocah malang itu ditemukan tersangkut di antara material banjir. Pemerintah setempat masih mendata jumlah kerusakan rumah dan fasilitas umum. Petugas mendirikan posko pengungsian sekaligus persiapan membersihkan permukiman dari material banjir bandang. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara. Sebuah kecelakaan maut terjadi antara becak motor dengan minibus di jalan antar provinsi Desa Alu-Awe, Kecamatan Muara II, Lok Semawe pada Rabu siang. Pengemudi becak motor meninggal dunia, sedangkan 4 penumpang yang merupakan pelajar kritis sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cutmutia, Aceh Utara. Peristiwa naas diduga terjadi saat pengemudi becak yang membawa 4 pelajar melaju dari arah Banda Aceh. Saat berada di jalan yang sempit, datang minibus dari arah berlawanan hingga terjadi tabrakan. Kuatnya benturan menyebabkan pengemudi becak meninggal dunia, sedangkan 4 penumpangnya kritis. Sementara penumpang minibus luput dari maut tanpa luka apapun. Seorang saksi mata menuturkan, kecelakaan diduga terjadi di ujung batas 2 lajur yang sempit, hingga kendaraan kesulitan menghindar saat berpapasan dan terjadi tabrakan maut. Kejadiannya saya lihat ini kan jalannya kan kecil, udah sampai ke muaranya. Muara jalan besar itu udah sampai ke kecil. Jadi sama-sama ngambil wilayah. Ngambil kanan sama-sama. Arah perlawanan ya? Arah berlawanan sambil sama-sama ngambil kanan. Kalau kecepatannya di sini memang normal sebenarnya. Cuman kecepatan becak itu kurang sesuai karena becak. Karena itu kan bawa anak-anak. Ada berapa orang korban Bang ini? Korbannya ada 1 yang meninggal, yang bawa kereta becak, 4 yang masih hidup, anak sekolah. Akibat kecelakaan ini, jalan lintas timur Sumatera sempat macet panjang. Polantas dari Polres Lok Semawe mendatangi tempat kejadian untuk mengatur lalu lintas dan mengumpulkan keterangan di lokasi kejadian. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ditahan di Polres Lok Semawe. Kondisi becak ringsek sedangkan minibus hanya penyok di bagian dinding. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Ujinya bukan langsung, mungkin Logistik Pemilu 2024 masih terus diterima Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya. Setelah bilik suara dan kotak suara serta sejumlah segel, kali ini 884 botol tinta untuk Pemilu 2024 tiba di kantor KIP setempat. Seluruh tinta yang tiba di KIP Aceh Barat Daya langsung diperiksa guna memastikan tinta tersebut bisa digunakan pada hari pencoblosan Pemilu 2024. Usai diperiksa, tinta tersebut disimpan di gudang logistik KIP Aceh Barat Daya. Sejumlah logistik pemilu yang belum tiba akan menyusul dalam waktu dekat. Seluruh tinta yang tiba di KIP Aceh Barat Daya disimpan dalam kondisi baik dan diamankan di gudang logistik KIP dan akan didistribusikan 3 hari menjelang hari pencoblosan. 884 botol tinta karena setiap TPS 2 botol, jadi 442 TPS kali 2 jumlahnya 884 botol. Hasil kita cek tadi kondisinya semua bagaimana? Alhamdulillah semuanya baik, tidak ada yang tumpah dan tidak ada yang bocor. Jadi diterima dengan baik semua, sudah selesai disortir. Sejauh ini yang belum sampai logistik apa aja, Bu? Selanjutnya mungkin nanti segel plastik, tapi belum ada kabar kapan ini. Mungkin lagi proses pengepakan di perusahaan. Logistik pemilu berupa tinta yang diterima KIP Aceh Barat Daya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah TPS yang tersebar di wilayah itu. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.